Dalam beberapa waktu terakhir, karma sepertinya benar-benar menimpa Israel. Kebakaran hebat plus badai pasir membuat negara Zionis itu luluh lantah. Setelah mengklaim jika api berhasil dikendalikan, namun sepertinya bencana bagi negara tersebut belum selesai. Karena di satu sisi, di saat negara mereka sedang pontang-panting karena murka alam, di saat yang bersamaan, rudal dari Houthi Yaman dikabarkan terus menyerang mereka. Bahkan dalam serangan terbaru, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan jika kelompok itu telah meluncurkan rudal balistik di bandara dan bahwa mereka telah berhasil mencapai targetnya. Sesuatu yang pastinya membuat Netanyahu makin mobat-mabit pikirannya. Sebab dalam waktu yang berdekatan muncul sebuah keanehan lain soal hewan-hewan yang berperilaku aneh. Seperti ribuan burung yang tiba-tiba terbang ke wilayah mereka. Hal yang seketika membuat penduduk Israel merasa tambah was-was. Karena bisa saja burung-burung itu jadi pertanda buruk kalau akan ada bencana yang lebih besar dari ini yang akan menimpa Israel. Bicara soal skala dan dampak kebakaran, api yang didorong oleh angin kencang itu diketahui telah membuat suhu tinggi yang mencapai 43 derajat Celcius. Dan menurut info yang ada, kurang lebih ada 20.000 hektar lahan yang hangus menjadi abu. Banyak satwa liar yang mati serta ribuan warga dari komunitas seperti Beth Shemesh dan Eshtaol terpaksa dievakuasi. Selain itu, jalan raya utama yang menghubungkan Tel Aviv dan Yerusalem pun ditutup karena asap tebal dan ancaman api, di mana banyak orang terjebak, dengan sebagian besar meninggalkan mobilnya saat dievakuasi. Pihak Israel sendiri kabarnya telah mengklaim jika api telah berhasil dipadamkan di beberapa titik vital. Dan bukan Israel dong namanya, kalau nggak hobi nangkepin orang Palestina, kan gitu. Di tengah upaya untuk memadamkan api, petugas keamanan Israel dilaporkan langsung menangkap 18 orang. Di mana Netanyahu menganggap 18 orang itu adalah dalang di balik kebakaran ini. Dan ia juga menyebut salah satu tertangkap basah saat melakukan pembakaran. Masa sih gitu? Sebab di saat yang bersamaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sejauh ini mengatakan bahwa penyebab kebakaran besar tersebut belum jelas. Nah loh, kalau gitu gimana dong? Atas dasar apa Netanyahu nangkepin 18 orang yang dia sebut dari Palestina, sedangkan penyebab sebenarnya kebakaran aja belum jelas? Hadeh, mang gendeng wong iki. Dan Israel nggak pertama kalinya mainin hal semacam ini, yaitu seenak jidat nangkepin orang Palestina lalu dipenjarain tanpa proses peradilan yang jelas. Pokoknya, tiap ada bencana nih, para pemimpin Israel selalu nyalahin Palestina. Dah gitu terus. Padahal kalau mereka ingat kebakaran itu sejatinya ya gara-gara mereka sendiri. Yang mana salah satunya yaitu penanaman hutan pinus Eropa yang ditanam oleh Dana Nasional Yahudi untuk menutupi wilayah-wilayah pertanian yang dimiliki dari menjarah tanah warga Palestina. Dulu, lahan-lahan di area yang terbakar merupakan lahan yang ditanami oleh tanaman tin. Namun sejak diambil alih Israel, mereka melakukan penanaman pohon pinus Eropa secara luas dengan tujuan untuk menghijaukan lahan dan mencegah erosi. Akan tetapi pohon ini ternyata sangat mudah terbakar karena kandungan resin dan serasah keringnya. Hutan pinus monokultur atau tanaman tunggal tanpa keragaman ekosistem memungkinkan api menyebar cepat, terutama dalam kondisi kering dan berangin seperti yang terjadi baru-baru ini. Meskipun bukan penyebab langsung kebakaran, pohon pinus memperparah intensitas dan skala bencana. Dan inilah sebuah fakta yang jarang dibahas dalam laporan utama. Namun ya gitu, Israel telah melawan alam, dan alam kini membalas mereka. Nggak cuma dengan api, tapi juga badai pasir. Mampus. Sementara itu, Israel sendiri kabarnya udah mengklaim jika api berhasil dikendalikan di beberapa titik vital.
Tapi sepertinya Tuhan beneran menjawab satu persatu tantangan yang pernah dilayangkan Netanyahu pada 2015 lalu. Yap, di saat sedang panik-paniknya, di saat mereka sedang mumet-mumetnya, tiba-tiba ada fenomena aneh dari alam. Yap, entah muncul dari mana, ribuan burung tiba-tiba terbang ke wilayah Israel. Entah ada hubungan atau tidak, tapi yang pasti banyak orang menyebut jika itu adalah tanda-tanda buruk bagi Israel. Dan bisa saja bencana yang akan dihadapi Israel bakal terus terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Yap, tak berselang lama, tiba-tiba muncul kabar lainnya yang bikin Netanyahu makin pontang-panting. Karena pada Minggu pagi waktu setempat, ada kiriman paket rudal lagi dari Yaman yang mendarat di dekat bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Menurut pihak berwenang Israel, 4 orang terluka dalam ledakan itu, dengan 2 lainnya terluka saat mencoba mencapai tempat penampungan. Yap, rudal itu diketahui menghantam dekat area parkir Terminal 3. Menyebabkan gangguan pada perjalanan udara dan memicu kekhawatiran atas keselamatan di salah satu pusat transportasi tersibuk di negara itu. Di satu sisi, Houthi yang didukung oleh Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Juru bicara militer mereka, Yahya Sari, menyatakan kelompok itu telah meluncurkan rudal balistik di bandara dan bahwa mereka telah berhasil mencapai targetnya. Kemudian Sari juga menambahkan bahwa lebih banyak serangan akan menyusul dan mereka dengan tegas mengatakan akan terus mendukung Palestina apapun konsekuensinya sampai perang di Gaza berakhir. Sementara itu, Al-Bakiti, anggota Biro Politik Ansarullah Yaman, mengatakan jika serangan di Bandara Ben Gurion adalah bukti kemampuan Yaman untuk menargetkan lokasi-lokasi berbenteng di dalam wilayah yang diduduki. Kami telah membuktikan kemampuan kami untuk merusak kredibilitas militer Amerika Serikat, Inggris, dan Israel, ucap Al-Bakiti. Ya, pada intinya, Yaman benar-benar bertekad akan terus melancarkan serangan ke Israel. Bahkan di saat Israel mengklaim jika api neraka telah dipadamkan, maka Yaman akan coba untuk menciptakan api neraka baru bagi Israel. Dan mereka tak gentar. Karena di satu sisi Netanyahu yang udah mumet menegaskan kalau Israel akan membalas serangan Houthi Yaman. Kami beroperasi melawan mereka di masa lalu dan kami akan beroperasi di masa depan, ucap Netanyahu. Adapun Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga mengeluarkan peringatan keras. Siapapun yang menyakiti kami akan menyakiti mereka 7 kali lipat. Wih, sok keras nih, giliran digas, main drama. Yap, terlepas dari apapun, harusnya segala bencana yang melanda bisa jadi titik balik alias sebuah peringatan bahwa melawan alam dan kemanusiaan hanya akan membawa kehancuran. Tapi kayaknya Israel nggak gitu. Negara yang mengklaim bertahan ini justru terus menabur konflik, bahkan ketika api neraka mengancam mereka dari dalam. Ntar giliran ada hal yang lebih besar, mau nyalahin siapa lagi? Tuhan? Atau malaikat? Atau siapa? Ya nggak tahulah. Orang sejak awal jadi dalam tanda kutip negara mereka aja udah aneh, jadi ya biarkan alam bekerja, kan gitu.